Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat teman-teman yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa pendidikan sosiologi di mata kuliah antropologi sosial. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita sampai dengan hari ini kenikmatan yang beribu-ribu nikmat diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam juga tahu kita curah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa pendidikan sosiologi, mata kuliah antropologi sosial, hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mengkaji dan juga mendiskusikan mengenai apa itu antropologi sosial. Yang dimana di pertemuan sebelumnya saya sudah mengarahkan rencana pembelajaran satu semester ke depan selama kurang lebih 16 kali pertemuan ke depan ya. Kita akan ngapain aja, kita akan mendiskusikan apa saja, kita akan mengkaji apa saja, dan juga hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama kurang lebih 16 pertemuan ke depan atau satu semester. Ya, teman-teman yang saya banggakan, antropologi sosial tentu menjadi bagian terpenting dalam kurikulum di pendidikan sosiologi karena secara keilmuan, antropologi merupakan suatu cabang ilmu dari ilmu sosial yang juga sama kedudukannya dengan ilmu sosiologi, yang satu sama lain merupakan cabang dari ilmu sosial. Maka pengetahuan dan juga kajian ilmu antropologi ini merupakan salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu sosiologi, di mana konsentrasi segmen objeknya adalah masyarakat dan juga lingkungannya gitu. Artinya kalau kita melihat secara sosiologis bagaimana masyarakat ditinjau dalam perspektif sosiologis, kita melihat ada interaksi, ada komunikasi, ada juga kelompok sosial, struktur sosial, perubahan sosial, fenomena sosial, gejala sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam konteks antropologi mungkin kita melihat perspektif masyarakat dari sisi lingkungan kebudayaannya, yang dimana bagaimana latar belakang yang kemudian mempengaruhi perilaku ataupun sikap setiap masyarakat gitu ya, dari sisi mungkin aspek sosialnya, aspek ekonominya, latar belakang budayanya, latar belakang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sosialnya. Nah, di mata kuliah saya tentu teman-teman juga harus dalam kondisi yang rileks, ya, tetap tenang, posisikan teman-teman di dalam kegiatan daring ini lebih kondusif ya. Maksudnya apa? Kalau pembelajaran kemudian itu dilakukan secara rileks, tentu penyerapan materinya akan lebih mudah ketimbang proses pembelajaran terlihat kaku atau mungkin kurang nyaman dan lain sebagainya. Nah, maka dinyamankan terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, di mata kuliah antropologi ini mungkin ada beberapa hal yang satu sama lain sudah familiar ya dengan istilah antropologi. Contoh misalkan kita tahu di SMA sederajat itu kan konsentrasi ilmu IPS ya, ilmu pengetahuan sosial itu seringkali juga sudah membahas mengenai apa itu antropologi ataupun kebudayaan. Nah, beda cerita misalkan dengan ilmu pengetahuan alam yang pada saat SMA-nya mengambil konsentrasi di ilmu pengetahuan alam. Tentu akan sangat asing gitu ya mengenai apa itu antropologi dan lain sebagainya. Nah, beda dengan yang tadi mengambil ilmu IPS. Begitu pula yang mengambil konsentrasi di vokasional, ya baik yang kejuruan ataupun teknik mesin dan lain sebagainya ya. Tentu akan asing gitu dengan istilah antropologi. Nah, maka nanti kiranya teman-teman yang basically memang di SMA sederajat ya, MAN, SMA atau lain sebagainya yang sederajat, itu kemudian sudah mengenal istilah antropologi itu bisa berpendapat, bisa memperkuat apa sih antropologi, atau bisa juga kemudian teman-teman yang basic di antropologi atau di IPS gitu ya, bisa memberikan gambaran lah mengenai istilah antropologi sosial. Nah, nanti akan saya pertegas dan lebih dalam lagi mengenai apa sih antropologi sosial itu ya. Nah, baik, kita ketahui apa sih kemudian itu antropologi. Kalau teman-teman bisa lihat di slide ini, tentu secara terminologi
Ilmu antropologi itu merupakan suatu pengetahuan yang mengenai suatu keanekaragaman budaya manusia, khususnya ditinjau dari budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Artinya antropologi ini secara terminologi ini lebih bagaimana kita memusatkan kajian kita, ya, menyoroti pengetahuan kita bagaimana melihat manusia dalam sisi keragaman budayanya. Tentu lebih lebih mengkhususkan juga terhadap suku-suku budaya dan juga suku-suku yang ada di masyarakat Indonesia. Kita ketahui ya, di Indonesia ini kan masyarakatnya beragam, multikultural dari mungkin Sabang sampai Merauke, itu kemudian beribu-ribu jenis budaya, ragam budaya, sehingga kita disebut masyarakat yang multikultural. Nah, maka antropologi menjadi suatu hal yang penting kita pelajari, ya. Itu salah satunya kenapa kemudian kita mempelajari antropologi. Ini di mana kita mempelajari antropologi ini untuk mampu memahami makna yang terkandung dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Kenapa saya sampaikan Kebinekaan Tunggal Ika? Ya, tadi yang di awal saya kemukakan ya di teman-teman semua, di mana kebinekaan ini kan berangkat dari suatu perbedaan yang ada di masing-masing individu masyarakat atau di kelompok masyarakat. Tentu masing-masing perbedaan ini bukan kemudian menunjukkan hal yang menjadi perpecahan gitu. Nah, tapi bukan tidak mungkin juga gitu. Perbedaan itu bisa menjadi berdampak pada perpecahan. Nah, maka kenapa kita mempelajari antropologi ini agar tadi ketika kita sudah tahu bagaimana satu sama lain mempunyai latar belakang budaya, mempunyai pengaruh kebudayaannya dalam aktivitasnya atau dalam sikap dan perilakunya, dengan beragamnya masyarakat kita, tentu kita bisa lebih mengedepankan pada yang namanya toleransi, yang namanya juga saling menghargai, saling menghormati antar kebudayaan atau antar sikap dan perilaku masing-masing yang dipengaruhi kebudayaan tadi, gitu. Nah, kemudian untuk apa kita mempelajari antropologi sosial ini? Nah, tentu kalau dalam banyak teori ya, banyak disampaikan lah dari mulai Kuncoro Ningrat, Klukron, kemudian Surjono Sukanto dan lain sebagainya. Mereka menjelaskan banyak hal mengenai untuk apa kita mempelajari antropologi. Nah, saya menggarisbawahi secara umum dari berbagai literasi tadi, kenapa kita harus untuk apa kita mempelajari antropologi? Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi setiap isu, ya, setiap isu yang mengarah kepada disintegrasi nasional. Yang tadi saya katakan, bagaimana hari ini kita banyak sekali isu yang berkembang ya di masyarakat kita berkaitan dengan ras, agama dan lain sebagainya yang mengarah pada konflik antar masyarakat. Nah, asumsi saya dalam pengertian antropologi ya, asumsi saya dalam fenomena tersebut itu lebih kepada bagaimana melihat bisa jadi hal-hal yang berkaitan dengan konflik masyarakat mengenai ras, mengenai agama tadi ini adalah ketidakpahaman masyarakat kita terhadap satu sama lain, terhadap budaya satu sama lain. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa memahami makna yang ada di dalam masing-masing kebudayaan, sehingga kita sangat sekali mudah gitu ya, tersulut emosi dan lain sebagainya, sehingga gesekan-gesekan dan konflik di masyarakat itu sangat terasa lah gitu, sangat berdampak. Nah, sehingga untuk mempelajari antropologi, harapannya teman-teman juga gitu di kelas ini ya, itu bisa mengantisipasi, ya bisa meminimalisir setiap isu yang berkembang yang mengarah pada disintegrasi nasional. Teman-teman tahu disintegrasi apa? Betul ya, jadi disintegrasi itu adalah perpecahan. Kita ingin itu tidak adanya perpecahan. Analoginya sederhana lah. Ya, bagaimana satu sama lain kalau kita cermati ya dari sisi unsur bahasa saja, ya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda gitu ya mempunyai makna yang berbeda. Walaupun secara kalimat ada yang sama. Contoh sederhana begini. Dalam istilah buah, dalam bahasa buah pepaya, ya itu dalam bahasa Sunda disebut gedang. Tetapi dalam istilah Jawa Serang, ya gedang itu di bahasa Indonesia kan adalah pisang. Nah, ketika seseorang mengambilkan orang Sunda ya, misalkan meminta mengambilkan ke orang Jawa Serang
tolong ambilkan gedang atau punten pangcandakeun gedang gitu ya. Atau tolong ambilin gedang. Nah, maka orang Jawa dalam memaknai gedang sebagai suatu sebuah pisang yang diambil apa? Tentu akan pisang, gitu ya. Nah, ketika pisang diambil, yang terjadi apa? Kan tidak sesuai dengan keinginan yang memintai tolong tadi ya, si orang Sunda ini. Nah, bisa jadi terjadi konflik. Nah, tapi kalau seorang sudah paham, yang disuruh ini kemudian tidak mengerti istilah gedang dalam bahasa Jawa Serang itu adalah pisang ya, bukan pepaya. Harusnya si orang Sunda ini memberikan informasi dulu atau pemahaman. Ya, kalau dia harusnya kalau sudah lebih paham antropologi atau lebih dari sisi bahasa tadi ya, maksudnya misalkan begini, Kang, punten ambilin gedang, tapi gedang itu dalam bahasa saya Sunda ya itu disebut dalam Indonesia itu dalam bahasa Sunda itu disebut pepaya. Dan itu kalau ambilin pepaya gitu ya. Nah itu yang kemudian hal kecil sebagai analogi sederhana dalam konteks kebahasaan. Belum hal-hal lain. Nah kemudian secara etimologis kira-kira teman-teman tahu apa itu antropologi? Kalau tadi kan secara terminologi apa, kenapa dan juga untuk apa kita mempelajari antropologi. Kalau kemudian secara etimologis antropologi terbagi dari dua kalimat. Apa saja? Terima kasih. Ya, dari mulai antropos, kemudian juga logos, yang artinya antropos apa? Masyarakat, logos, ilmu. Secara definisi berarti etimologi antropologi disebut ilmu yang mempelajari masyarakat. Baik, terima kasih ya. Nah itu apa namanya pernyataan teman-teman kita ya. Jadi betul itu sudah bagus pendapat yang disampaikan berkenaan dengan etimologi dari antropologi itu memang adalah secara antropos disebut dengan masyarakat, secara logos disebut dengan logos itu ilmu. Nah,